Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya, untuk kita ke page selanjutnya. Dan untuk mempersingkat waktu, kita percepat aja. Mudah-mudahan dari satu video ini kita bisa ngebahas sampai terakhir. Oke. Ini halaman kedua, spread kedua. Halaman kedua. Sebenarnya gini, aku ngelihat tipe naskah seperti ini kayak komik ya. Aku prefer untuk bikin bubble dialog aja, karena sering juga memang beberapa penulis dia nggak ngasih narasi yang cukup komplit gitu. Misalnya Allah itu Tuhan pencipta dan penjaga alam semesta, kata ibu itu harusnya ya. Kalau misalkan begini aku prefer langsung aku bikin jadi bubble kayak komik. Tapi ya udah, ini itu urusan naskahnya ya. Yang ini aku bisa melihat ada gambar yang cembung di sini. Sebenarnya ada gambar melengkung di sini seperti mau menunjukkan kalau ini tuh gambar yang cembung ya, karena melengkung itu artinya kameranya agak distorted, agak nggak sesuai sama skala asli ya, artinya ada perubahan bentuk gitu ya. Nah, dan untuk konteks ini harusnya cembung. Nah, kalau cembung, saran aku nggak cuma digambarkan dari garis lantai yang melengkung, tapi juga dari objeknya yang semakin di tengah semakin besar. Jadi harus dijelasin juga, digambar juga kalau misalnya kalau memang ini si anaknya jadi ke belakang duduknya dan ini agak menonjol gitu, gimana ya, jadi menunjukkan kalau ini tuh memang cembung gitu. Dan kalau misalnya kita mau gambarin melengkungnya ke arah sini dan lantainya kelihatan gini, berarti kita tuh kameranya agak naik dikit. Jadi kalau dari objeknya ini aja, ini kan dari depan tok ya. Nah, kalau misalnya tapi dengan adanya melengkung ini memberi kesan ini tuh kameranya agak dari atas dikit. Misalnya ini ruangannya, ini tembok, ini lantai. Kalau dari segi orang-orangnya di sini kelihatannya kameranya. Tapi kalau dari ruangannya di sini. Nah, ini diputusin aja mau pakai yang mana. Kalau mau lurus ya, kalau mau dari depan ya udah lantai dilurusin. Tapi kalau mau cembung kita bikin semuanya cembung dan agak ke atas. Jadi mukanya si ibunya jadi agak lebih gepeng, agak kepalanya lebih besar dari badannya untuk menunjukkan kalau itu dari atas gitu. Dan konsisten kalau memang itu mau look cembung ya. Maka ya memang harus akan besar di tengah gitu. Oke, selanjutnya kalau yang ini sama, dia cembung tapi justru si ibu di sini terlihat kecil karena emang kebetulan posisinya begitu, tapi jadi bikin pemahaman akan kamera dipakai jadi agak membingungkan. Terus juga mungkin kalau balik lagi, kalau misalnya dia cembung begini dan lantainya agak kelihatan banget, berarti kan kameranya agak naik ya. Beda sama kalau misalnya kita bikin misalnya gini dinding, ini lantai, misalnya kameranya jelas di sini, maka seharusnya ruangannya terlihat lebih datar begini, terus si keramiknya kelihatan lebih kecil-kecil karena semakin menggepeng gitu ibaratnya ya. Baru deh si orang-orang di sini cocok sama bentuk lantai, garis lantai seperti ini. Nah, begini. Tapi kalau mau pakai cembung, maka mau bikin cembung dan agak naik ke atas, harusnya kita bikin kepalanya lebih besar dan agak miring, misalnya gini. Nah, gitu. Kakinya kecil karena memang kepalanya besar, kakinya kecil karena kita mau nunjukin agak ke atas gitu ya. Ini sih Yaminnya gitu. Jelas ya kurang lebih ya. Ini si yang paling kerudungnya juga tangannya karena dia yang paling posisi kan berarti yang paling besar. Ini tangan satu lagi. Saya lagi lari nyari ibunya. Nah, gini. Nah, kalau misalnya objeknya kita bikin seperti ini, mencembung juga, maka ini baru cocok untuk dipakai kalau di lantai belakangnya mencembung gitu. So, ibunya di tengah gitu, ini baru cocok. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nggak ada masalah sih ini. Kalau mau bikin interesting bisa juga dibikin, karena ini mau nunjukin outdoor, terus kita nunjukin banyak sesuatu di sekitarnya, bisa juga. Kalau aku pribadi mungkin prefer pakai yang lu kayak agak ke atas gitu loh. Ini terus ini baru ada kita mau nunjukin jin, walaupun aku nggak tahu jin sebenarnya boleh divisualisasi apa enggak, aku nggak tahu ya. Tapi misalnya gini, sini pohon, kalaupun misalnya kita mau nunjukin landscape yang kelihatan semuanya, paling enak emang pakai kamera yang dari atas gini, yang bird view gitu. Tapi ini fine, ini nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ada lagi mereka dari cahaya saltat. Aku suka, ini aku suka, lucu.
Kayaknya ini udah oke. Masya Allah. Lanjut. Ini juga oke. Udah nggak ada feedback. Nah ini kan kita pakai perspektif dari bawah ya, maksud kelihatan dari bawah. Nah saran aku ini anaknya agak dibikin, maaf ya aku coret-coret ya, agak dibikin membesar di badan bawahnya gini. Misalnya kalau dia garis kerudungnya juga dibikin melengkung begini untuk nunjukin kalau kita perspektifnya dari bawah. Begitu juga dengan ini. Oh ya, kalau orang tangannya lagi merentang, berarti torsonya agak melengkung cenderung ke sini ya menurutku. Kalau dia lagi meraih ke atas, maka melengkung tubuhnya tuh ke sini. Nih ya gitu. Dan badannya makin bawah makin besar, kepalanya agak dikecilin lagi untuk menunjukkan kalau ini tuh dari bawah kelihatannya. Karena semakin jauh, objeknya makin jauh akan terlihat semakin kecil. Kepalanya kecilin dikit gitu misalnya, terus badannya gede-gedein, jadi makin, karena si pohonnya jelasnya kelihatan kecil di atas, gede di bawah kan, jadi begitu juga dengan orangnya. Oke, next. Oke. Oh, menurunkan hujan sebagai rahmat. Oke, lucu juga kalau mau bikin nunjukin rahmat gitu kan ya, sesuatu yang grand, jadi seru juga kalau mau dibikin dari atas looknya, jadi seolah memang kita melihat atas, menyelami si anak-anak yang lagi menatap ke atas. Terus ada tetesan hujannya jatuh. Tapi ini oke sih, aku cuma ngasih nambah variasi aja. Kakinya cukup kelihatan gini. Harus kasih pohon-pohon kalau bikin kebun. Tapi ini udah ini bagus kok, aku suka. Ini gak apa-apa. Ini sama ya, kalau mau bikin lantainya cembung, objek sininya juga harus dibikin cembung. Artinya si orang anak ini bisa juga miring posisinya dia, karena mengikuti cembungnya anak ya. Harusnya gini posisi tubuhnya. Ini udah benar. Dan harusnya cembung ke atas ya, kepalanya besar badannya kecil. Jadi lebih konsisten. Ini besar badan kecil. Terus si ibunya juga kepalanya jadinya lebih cembung gini kelihatannya, cuma kepala doang gitu. Lehernya jangan kelihatan karena kita kan kelihatan dari atas ya gitu. Cukup kepalanya. Misalnya ada tangan yang lagi menjelaskan sedikit gitu, nunjukin kalau ibunya lagi jelasin. Oke, tapi ini mungkin bisa ditambah detail-detail ruangan karena sayang ya, kita bisa bikin furniture sekitar sini, dan ini garis bantu perspektif yang udah dibikin sayang kalau kita nggak pakai buat jadi petunjuk bikin objek-objek di sekitarnya. Masya Allah, ini bagus banget sketsanya. Ke file selanjutnya.